meliputi meningkatkan kemampuan kelembagaan program studi pendidikan guru sekolah dasar FKIP Universitas Muria Kudus agar tercapai efektivitas dan efisiensi sebagai program studi yang memiliki jati diri kependidikan berbasis kearifan lokal dan berwawasan global, menyelenggarakan pendidikan melalui pembelajaran berbasis karakter, literasi, 6C, yaitu critical thinking, collaboration, creative thinking, gender education, citizenship, and communication, dan COTS, Tiger Order Thinking Skill, untuk meningkatkan kualitas pendidik sekolah dasar, menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian akademi dalam bidang studi pendidikan dasar dengan semangat kearifan lokal dan kepentingan nasional dalam era global, khususnya pada A. Kemampuan mengelola dan mengembangkan proses pembelajaran tingkat sekolah dasar. B. Kemampuan menjadi peneliti dasar atau pemula di bidang pendidikan dasar, khususnya pada penelitian tindakan kelas. C. Kemampuan menjadi praktisi di tingkat pendidikan dasar, menghasilkan penelitian yang menjunjung pengembangan pendidikan dan pengajaran, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidang pendidikan dasar, menghasilkan program-program kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk ikut memperdayakan dan melayani masyarakat di bidang pendidikan dasar, menghasilkan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam dan luar negeri. Baik, di podcast yang akan membahas tentang teori-teori sosial. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu yang Masya Allah sangat luar biasa spesial. Beliau Bapak Dr. Erik Aditya Ismaya, SPDMA. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak Erik. Selamat pagi. Kepada Bapak Erik Aditya Ismaya, SPDMA, untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Monggo dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Terima kasih juga kepada Ketua Program Studi PGSD yang sudah memberikan kesempatan. Utamanya kepada tim podcast yang secara sigap ya, mempersiapkan pelaksanaan webinar series di studio podcast PGSD Universitas Muria Kudus. Baik teman-teman, sebelumnya saya mohon izin, ini saya dari rumah, ya, belum ke kampus, karena tadi mempersiapkan materinya, semoga tidak mengurangi esensi ya dari podcast kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu, ya mari kita host, saya bisa diberi akses untuk share screen. Iya, sama Mbak. Sudah, Pak. Ya, sudah. Ya. Baik, teman-teman, sahabat Wacana, Sobat Wacana PGSD UMK, ya. Pagi ini saya akan berbagi ya mengenai teori sosial ya dalam dan aplikasinya nanti untuk pendidikan. Jadi materi atau tema yang saya sampaikan pada pagi hari ini melenceng dari agenda yang harus dibawakan ya. Nah, karena webinar series ini disetting untuk mempelajari metode penelitian kualitatif. Nah, saya melihat untuk penyampaian metode kualitatif sudah cukup banyak ya. Nah,
pertanyaan berikutnya, bagaimana kemudian metode penelitian itu diaplikasikan, ya, dan lebih lanjut, bagaimana hasil-hasil penelitian tersebut dianalisis. Nah, ini salah satu alasan mengapa saya meminta secara khusus kepada tim podcast untuk menyampaikan materi yang out of the box, ya, atau di luar tema yang sudah disiapkan. Jadi berdasarkan pengalaman saya membimbing skripsi, ya, membimbing penulisan artikel pada teman-teman mahasiswa PGSD, ya, saya menemukan banyak sekali kelemahan ketika teman-teman melakukan analisis hasil penelitian. Jadi metode-metode yang sudah dipelajari kemarin, ya, itu kan nanti diaplikasikan, ya, ke penelitian, ya, secara spesifik penelitian skripsi. Nah, ternyata dalam pembahasan dan analisisnya itu masih sangat dangkal, ya. Teman-teman lupa, ya, bahwa dalam melakukan pembahasan dan analisis itu dibutuhkan teori-teori yang mempunyai fungsi untuk memperkuat, ya, memperkuat temuan penelitian, ya. Sehingga bobot ilmiah dari sebuah karya, ya, khususnya penelitian skripsi ini menjadi teruji, kan. Tidak sekedar uraian penelitian. Nah, masuk. Pagi hari ini saya mengambil judul menjelajahi remba teori sosial perspektif sosiologi, ya, karena tidak lain saya sarjana sosiologi, magister saya sosiologi, dan untuk doktoral saya pendidikan IPS, yang mana secara spesifik, ya, di tesis itu saya juga fokus ke perspektif sosiologi. Nah, ada pepatah tak kenal maka tak sayang, maka kenalan dulu, ya. Jadi nama saya Erik Aditya Ismaya. Tadi saya sampaikan saya menyelesaikan sarjana pada program studi pendidikan sosiologi dan antropologi UNES. Kemudian saya melanjutkan S2 saya atau magister saya di Universitas Gadjah Mada, dan saya menyelesaikan S3 saya di program studi pendidikan IPS UNES, ya. Menikah, ya, saya punya 2 anak, 1 perempuan, 1 laki-laki. Ya, saya dosen di Universitas Muria Kudus dengan jabatan fungsional lektor, dan jabatan struktural saya sebagai sekretaris program studi S2 pendidikan dasar. Ya, saya juga pengelola jurnal, diantaranya Refleksi Edukatika, Innopendas, Wasis, beberapa jurnal di luar UMK, antara lain jurnalnya Pendidikan IPS UNY, kemudian Antroposen dari UT, Humaya dari UT, ya, dan masih banyak lagi. Ya, saya juga asesor PPG Prajagat. Nah, itu sedikit perkenalan dari saya, teman-teman. Nah, berikutnya, nah, apa sih teori, kan? Jadi teori itu abstraksi dari realitas sosial. Teori itu muncul karena teoretisi, ya, atau ahli, ya, itu melihat fenomena di masyarakat, dan fenomena itu kemudian diformulasikan, ya, diabstraksikan untuk menggambarkan fenomena di masyarakat tersebut. Ya. Jadi teori itu lahir bukan dalam ruang yang hampa. Ya. Teori lahir bukan dari ruang hampa, tapi dia merupakan potret, ya. Dia merupakan realita yang ada di masyarakat, yang kemudian diolah sedemikian rupa oleh teoretisi, oleh para ahli. Nah, ini teori. Ya. Nah, apa kemudian persoalan pokoknya? Ya, persoalan pokoknya yaitu bagaimana memandang dan memahami kenyataan kehidupan sosial sebagai realita yang harus dihadapi secara bijaksana dan bebas nilai. Ya, jadi sebagai sosiolog, ya, fakta, data di masyarakat itu kita sampaikan apa adanya, ya, kita sampaikan apa adanya. Nah, kemudian jika kita ingin memformulasikan, ya, jika ingin kemudian mensyariatkan, ya, maka teori yang kita hasilkan itu bisa diimplementasikan di mana-mana, ya, karena dia kemudian tidak menilai bebas. Itu loh adanya itu seperti itu, ya, bahwa memang dimanapun yang namanya kejahatan itu pasti ada. Kejahatan itu apakah baik atau buruk itu tidak urusan kita.
Ya, bahkan dalam lingkup yang sangat religius pun, ya, yang namanya kejahatan itu ada. Ya. Fenomena korupsi itu ya, tidak hanya pada level pejabat, ya, tapi level keluarga, level kelurahan atau desa, ya, sekolah itu ada. Ya. Dan korupsi itu dilakukan oleh orang yang berpendidikan tinggi, orang yang tahu agama. Nah, tapi kita tidak menyinggung itu bahwa dimanapun yang namanya korupsi itu ada. Ya, sehingga misalnya lahir tentang teori tentang pola-pola korupsi. Yang mana teori itu kemudian bisa kita aplikasikan pada level kehidupan apapun, level makro, mikro, maupun mikro. Level masyarakat lokal, ya, daerah, ya, kemudian nasional maupun internasional. Jadi faktanya memang begitu, bahwa korupsi itu terjadi dengan pola-pola seperti ini, dan itu bisa kita temukan di mana. Ya. Nah, ini mengapa teori itu muncul? Ya, karena teori sekali lagi ya, tidak lahir dari ruang yang gampang. Ya. Dia punya landasan, ya. Dia punya apa? Dia ada fenomena yang dipotret. Ya. Sehingga seperti itu, ya, dalam bahasa yang lain historis, tidak tercerabut dari akar sejarahnya, ada sejarahnya. Nah, apa kemudian tujuan dari teori sosial? Ya? Memberikan pengertian, pemahaman, penjelasan terhadap realita atau fenomena sosial. Untuk kepentingan prediksi atau peramalan terhadap fenomena-fenomena sosial. Sebagai kritik dan pengawasan terhadap perkembangan konsep dan teori sosial. Melatih kepekaan dan tanggung jawab sosial. Jadi, kita ketika belajar teori sosial itu, ya, harapannya tidak hanya berhenti untuk kepentingan studi. Nah, sebagai mahasiswa yang dikenal agent of change, agent perubahan, ya, maka Anda mempunyai tugas ini. Ya. Bagaimana Anda nanti menjelaskan kepada orang lain yang belum pernah kuliah, belum pernah berkenalan dengan teori-teori sosial, bahwa jika terjadi sebuah fenomena, ya, yang bersifat global, Anda bisa menjelaskannya secara ilmiah, ya, menurut sudut pandang atau teori tertentu yang pernah Anda pelajari. Nah, dari situ, ya, Anda kemudian bisa mengambil amalan. Kalau terjadi ini, ya, maka kemudian yang berikutnya akan begini loh, yang kemudian akan begini, ya. Sehingga ini merupakan siklus. Anda akan menyampaikan hal itu. Ya. Dan bahwa ketika kita melihat fenomena sosial tersebut, ya, itu merupakan, ya, komentar-komentar yang kita berikan itu merupakan kritik, ya, merupakan kontrol, ya, terhadap fenomena itu sendiri maupun terhadap perkembangan konsep dan teori yang selalu dinamis. Jadi, teori itu tidak berhenti, selalu ada perubahan, selalu ada perkembangan dalam masyarakat yang menarik untuk dianalisa. Ya, sehingga teori-teori yang sudah ada itu selalu direvisi, selalu diperbaiki. Ya. Dan kapan selesainya? Ya nanti. Ya nanti itu kapan? Ya setelah selesai kehidupan di dunia ini. Ketika dunia ini masih ada kehidupan, maka masyarakat atau manusia akan yang dinamis itu harus selalu dilihat sebagai sebuah dinamika, ya, fenomena yang menarik untuk diteliti, untuk diawasi, untuk diberikan kritik agar tetap berada pada jalur yang benar, pada jalan yang benar. Dan yang terakhir adalah bagaimana, ya, teman-teman ini dilatih, ya, kepekaan dan tanggung jawab sosial. Sebagai mahasiswa, ya jangan hanya tinggal diam. Ya. Nah, ambil contoh ketika kemarin UMK ada demo terkait dengan pemecatan yang menimpa Prodi kan begitu. Ya. Anda sebagai mahasiswa sudah benar ketika melakukan demo, karena tentunya ketika Anda berdemo ini
punya dasar yang kuat. Dasarnya apa? Ya. Anda melakukan telisik, Anda melakukan penelitian bahwa mekanisme pemecatan yang dilakukan terhadap Bu A itu tidak prosedural. Ya, sehingga melihat hal yang tidak wajar ini, ya, bagaimana kemudian tanggung jawab sosial Anda sebagai mahasiswa? Ya lakukan pergerakan, lakukan protes, ya, yang mana protes yang dilakukan tersebut harus berdasarkan boleh. Nah ini dalam level kampus nanti. Bagaimana dalam level daerah, level nasional? Isu-isu yang sedang bergulir apa? Sebentar lagi tahun politik kan. Nah, dengan Anda belajar teori-teori sosial ini, Anda melihat ya, bagaimana situasi politik ini harus disikapi. Dan bagaimana ya Anda melakukan gerakan atau melakukan hal lain sebagai bentuk tanggung jawab sosial Anda sebagai agent of change. Jadi bahwa Indonesia harus tetap eksis, Indonesia harus tetap damai, meskipun menghadapi tahun politik yang penuh hiruk pikuk. Apa yang harus Anda lakukan? Lakukan pendampingan kepada para pemilih pemula, Anda melakukan pendampingan kepada masyarakat yang masih awam terhadap politik. Tentunya dengan modal ilmu, modal pengetahuan yang Anda boleh ketika di perkuliahan. Oke. Nah, jadi di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa kemunculan teori itu bukan dalam ruang yang hampa, tetapi di sana ada fenomena yang mengawali. Nah, berikutnya bagaimana kemudian konteks kemunculan teori dalam hal ini teori sosiologi. Ya, meskipun dalam prakteknya ya, teori-teori yang muncul yang saya sampaikan dalam perspektif sosiologi tidak melulu harus dari perspektif sosiologi. Teori ini bisa dipakai dalam perspektif yang lain, termasuk dalam konteks pendidikan. Ya. Nah, bagaimana mahasiswa kependidikan PGSD khususnya ini ya, memahami teori-teori yang sosial yang ada. Anda tidak harus kuliah di jurusan sosial politik, ya, tapi dengan Anda belajar secara mandiri, membaca di perpustakaan, mengikuti webinar, Anda akan tahu ya betapa pentingnya seorang mahasiswa itu memahami teori-teori sosial yang ada. Nah, yang pertama adanya revolusi politik. Nah, revolusi politik dalam konteks kelahiran teori sosiologi ini, ya, yaitu adanya revolusi Prancis. Revolusi Prancis yang kemudian terkenal dengan semboyannya liberté, égalité, fraternité, kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Nah, jadi sebuah revolusi atau perubahan yang cepat dan mendasar pasti ada penyebabnya. Ada pemicunya. Mengapa muncul revolusi? Jadi dikisahkan atau banyak ahli menuliskan bahwa revolusi Prancis ini ya, terjadi karena feodalisme yang begitu kuat, ya, absolutisme kekuasaan yang begitu mengakar, sehingga rakyat gerah. Ya. Tidak hanya rakyat dalam konteks revolusi Prancis, kaum-kaum yang punya duit dan mereka jenah, ya mereka bosan, mereka muak dengan orde yang berkuasa, ya, sehingga mereka menggaungkan revolusi di Prancis ini, ya, dengan semboyannya tadi liberté, égalité, fraternité. Nah,
revolusi Prancis ya, bagaimana yang saya sampaikan tadi, merupakan revolusi kaum burjus pertama yang menjadi lambang keruntuhan sistem feodal. Feodal itu sistem kerajaan. Sampai hari ini pun sistem kerajaan masih ada di dunia ini ya. Seperti contoh kerajaan Belanda ya, kerajaan Inggris yang kemarin Ratu Elizabeth baru meninggal dunia dan digantikan Pangeran Charles. Yang dekat dengan kita itu Malaysia ya dan Thailand. Ya. Boleh memakai sistem kerajaan boleh ya. Tetapi di tengah-tengah kehidupan global yang menjunjung tinggi semangat persamaan ya kebebasan, maka model-model kerajaan ini tidak bisa kemudian seenak sendiri ya menindas rakyatnya. Ya, jika itu terjadi maka kita tinggal tunggu saja ya, kehancuran dari sistem kerajaan yang sedang berlaku pada misalnya Thailand. Kemudian revolusi Prancis memberi pencerahan kepada masyarakat untuk berpikir secara rasional, berpikir menggunakan akalnya, rasio itu akal ya, dan mengarahkan perkembangan masyarakat guna mencapai kesejahteraan bersama. Ya, jadi revolusi Prancis itu ya terjadi ya karena ini tadi ya, kesenjangan yang luar biasa antara golongan golongan penguasa dan rakyat. Jadi, yang kaya itu ya yang berkuasa, rakyat ya sudah miskin. Rakyat tidak sejahtera. Maka bersatulah ya rakyat dan kaum borjuis itu tadi ya punya duitnya untuk menggulingkan kekuasaan. Nah, di Indonesia ya revolusi pernah terjadi ya, tapi lebih tepatnya disebut sebagai reformasi. Kita reformasi tahun 1998 ya. Sampai hari ini ternyata sudah berusia seperempat abad ya, tahun. Yang harapannya juga tadi ya, bagaimana rakyat Indonesia itu bisa adil, makmur dan sejahtera. Bagaimana Orde Baru berkuasa 32 tahun itu digulingkan oleh mahasiswa ya, dengan serangkaian aksi yang sampai memakan korban jiwa. Lahirlah ya, yang namanya reformasi. Tapi ternyata hasil dari reformasi sekarang ini tidak lebih baik, ya, tidak lebih baik dari yang dibayangkan. Sehingga kalau teman-teman menyimak, ya, entah di Twitter, di Instagram itu, ya, Prof. Mahfud pernah mengatakan, ya, kalau di Orde Baru itu yang korupsi hanya Pak Harto, yang atur korupsi itu Pak Harto. Tapi setelah reformasi sampai hari ini, semuanya itu korupsi. Dan korupsi ini sekali lagi salah satu contoh dari fenomena sosial yang bisa kemudian kita telisik, ya, yang bisa kemudian kita formulasikan teorinya. Sehingga misalnya tadi bahwa pola-pola korupsi itu begini loh, ya, bisa digambarkan, diabstraksikan. Dan pola itu sekali lagi, ya teman-teman, ya, ditemukan di semua level kehidupan. Tidak hanya di level nasional saja, sampai level keluarga, level RT, RW, desa, kabupaten, kota, provinsi. Nah, berikutnya ada revolusi industri. Revolusi industri ini ya terjadi di Inggris, yang mana sampai hari ini ya disepakati atau teman-teman sepaham bahwa kita memasuki revolusi industri tahap keempat. Ya. Nah, revolusi industri 1.0 ya ditandai dengan apa? Penggunaan mesin uap dalam industri. Tokohnya James Watt. Ya. Fotonya ada di sebelah. Kemudian revolusi 2.0 ya ditandai dengan apa? Penggunaan mesin produksi massal tenaga listrik atau BBM. Tahunnya dimulai abad ya tahun 1817.
revolusi 3.0, penggunaan teknologi informasi dan mesin otomasi. Semua serba komputer, kan? Semua serba komputer dan ya menggunakan robot dan komputerized, pakai robot. Nah, revolusi industri 4.0 ya, selain menggunakan robot itu bisa dikendalikan jarak jauh kan dengan adanya internet. Maka jangan heran sekarang orang kerja dari rumah, tetapi dia bisa membuat mesin di Jakarta atau di Surabaya itu berhenti beroperasi tiba-tiba. Karena apa? Karena mesin atau robot yang digunakan itu sudah dikendalikan. Dikendalikan melalui teknologi internet ini. Kemudian kita mengenal society 5.0, yang namanya artificial intelligence. Yang ini menurut saya suatu langkah, ya, langkah luar biasa dalam kehidupan manusia. Tetapi kita juga perlu berhati-hati, teman-teman. Munculnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini, menurut saya itu ya, dampaknya luar biasa nanti bagi kehidupan kita. Jangan sampai manusia itu malah menjadi kalah dengan yang dibuat. Manusia menjadi kalah cerdas dengan produk yang dibuat. Nah, ini kita sudah mengalami. Kita sudah mengalami. Tapi lebih tepatnya kita bukan kalah cerdas, tapi kita sudah dibuat tergantung oleh alat-alat. Ya. Kalau tidak ada internet, ya, atau tidak ada infokus ketika di kelas, teman-teman kalau disuruh presentasi sudah itu, ya, diam, tidak bisa presentasi. Karena apa? Ya, tergantung dengan infokus. Kalau laptopnya rusak atau laptopnya harus diservis, sudah teman-teman tidak bisa kuliah. Atau smartphone-nya rusak, smartphone-nya harus diservis, ya. Laptopnya juga harus diservis, sementara perkuliahan harus daring semuanya, ya sudah, tidak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Ya, manusia sudah dibuat tergantung oleh produk yang dihasilkan. Nah, yang lebih ngeri lagi ya dalam perkembangan artificial intelligence, dan saya sudah nenggor, itu boleh kok, boleh kalian pakai AI boleh, tapi jangan lupa bahwa AI itu buatan manusia dan manusia itu harus lebih cerdas dari AI. Sayangnya pengguna AI itu pasrah bongkokan kepada AI yang dipakai tadi. Singkatnya, saya punya mahasiswa bimbingan itu yang nulis skripsi itu diserahkan ke AI. Nah, cerobohnya mahasiswa tersebut itu tidak dikoreksi hasil pekerjaan AI-nya. Sehingga ketika saya baca ini apa ini, tidak nyambung, dan ternyata di bagian belakang itu muncul bahwa AI tersebut menyampaikan kalau saya tidak bisa, saya tidak bisa memahami maksud Anda. Ini yang saya sampaikan tadi. Ya, AI itu langkah yang luar biasa, tetapi juga membodohkan manusia. Manusia jadi tergantung, nggak mau mikir mahasiswa sekarang. Nah, ini bisa dianalisis dalam menggunakan teori sosial yang ada. Ya. Nah, teori apa nanti kita akan lihat? Ya, teori tentang ketergantungan. Meskipun konteks teori ketergantungan itu berbeda dengan konteks yang ada sekarang. Oke. Ya. Di revolusi industri terjadinya perubahan secara besar-besaran pada bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kehidupan, terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia.
mesin uap yang ditemukan James Watt pada abad ke-18 menjadi kekuatan utama yang mendorong terjadinya revolusi. Jadi banyak faktor kan, ya. Nah, cuma yang berkaitan dengan industri ini ya karena tadi ya ditemukan mesin uap. Nah, nah, kemudian kemunculan kapitalisme dan sosialisme. Apa sih kapitalisme dan sosialisme itu? Kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Kata kuncinya modal. Modal yang dimiliki oleh swasta atau perorangan atau individu. Kemudian sosialisme adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial, kepemilikan bersama atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri kerja serta teori-teori dan gerakan politik yang terkait dengannya. Jadi kapitalisme dan sosialisme ini bagaikan dua sisi mata uang yang saling melengkapi satu sama lain. Nah, kapitalisme dan sosialisme ini juga termasuk ideologi, juga menjadi ideologi besar yang berpengaruh di dunia saat ini. Ya, kapitalisme itu gandengannya dengan liberalisme. Sosialisme itu gandengannya dengan komunisme. Ya. Nah, dalam konteks ekonomi, maka ekonomi dunia saat ini dikendalikan oleh yang namanya kapitalis, pemilik modal. Nah, sosialisme sebagai tandingan dari kapitalis ini dalam konteks ekonomi global ini, bolehlah kita menyebut kemudian Cina atau Rusia sebagai apa namanya? Pro kontra kan, ya, seperti lawan dari kapitalisme. Ya. Jadi kalau kapitalisme kata kuncinya di individu, ya, kalau sosialisme itu milik bersama. Milik bersama. Ya, sehingga tidak ada orang yang kemudian kaya, sugih blegedu, karena semuanya sudah diatur oleh Hidung Roto. Itu kalau di sosialisme. Nah, komunisme semua adalah milik kita bersama. Kapitalisme profit sebanyak-banyaknya dengan modal seminimal mungkin. Kemudian sosialisme ya, itu hampir sama dengan komunis. Ya. Semua aset akan dikuasai bersama untuk kepentingan bersama. Kalau Pancasila seperti apa menciptakan bangsa yang adil baik secara ekonomi dan sosial serta persatuan seluruh bangsa. Nah, kemudian feminisme. Apa sih feminisme? Feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan memperjuangkan hak-hak wanita ya, dengan menetapkan kesetaraan pada aspek politik, ekonomi, pribadi, dan sosial dari dua jenis. Kalau feminisme ini memang khusus berbicara mengenai perempuan, perjuangan perempuan. Ya. Beda dengan gender yang berbicara agar laki-laki dan perempuan setara. Jadi feminisme ini murni gerakan dari para perempuan karena dia merasa tertindas dan ditindas dalam segala bidang. Nah, feminisme ini juga menjadi konteks, jadi latar belakang kemunculan teori-teori sosial yang ada. Urbanisasi atau perpindahan masyarakat desa ke kota. Ya. Kita dengan mudah menyaksikan fenomena urbanisasi ini ketika Hari Raya Idul Fitri. Ya.
bagaimana orang-orang melakukan mudik, ya, mulai mudik, kembali ke kampung, ya, karena sebelumnya mereka melakukan urbanisasi, melakukan perpindahan, ya, melakukan mobilitas dari desa ke kota untuk mendapatkan penghidupan dan kehidupan yang lebih baik. Nah, dalam proses dalam urbanisasi ini, kota sebagai daerah tujuan itu akan menerima dampak, akan menanggung beban yang berdampak positif maupun negatif. Dampak positifnya ekonomi semakin meningkat, tapi dampak negatifnya apa? Muncul yang namanya slum area atau perkampungan, kejahatan. Dan belum tentu orang yang melakukan urbanisasi ini di sana mendapatkan pekerjaan, sehingga munculnya pengangguran. Fenomena slum area, fenomena pengangguran, fenomena kesehatan yang kemudian menjadi konteks kelahiran teori sosial ini. Nah, bahkan ada satu madhab atau aliran, ya, dalam sosiologi yang menyebut dirinya madhab Chicago. Dia menyebut, karena apa? Dia menyebut dirinya madhab Chicago karena dia menjadikan kota Chicago di Amerika Serikat sana sebagai laboratorium, sebagai tempat melakukan penelitian. Penelitian apa ya? Penelitian terhadap masyarakatnya. Ya, sehingga misalnya muncul madhab Semarang, madhab Sayung, karena Semarang sebagai center of economic activity, ya, pusat aktivitas ekonomi, yang memunculkan slum area di mana, ya, daerah Sayung, kemudian daerah itu Semarang Timur itu, ya, Penggaron dan sebagainya. Ya, misalnya di Tagbiyonan muncul madhab Demak, ya, karena Sayung itu Demak misalnya. Bagaimana dampak pembangunan pabrik-pabrik itu memunculkan yang namanya prop. Itu juga persoalan yang menarik untuk didiskusikan. Dan perubahan keagamaannya ini salah satu pernyataan dari Karl Marx yang paling fenomenal, bahwa agama adalah candu masyarakat. Maksudnya bagaimana agama candu, kan? Apakah agama itu seperti sabu-sabu, seperti ganja? Ya, efeknya iya, ya, tapi bukan kemudian agama itu seperti sabu, seperti ganja. Ya. Agama menjadi candu karena di sana ada yang namanya kepentingan. Ada kepentingan. Kepentingan siapa? Kepentingan kaum borjuis, kepentingan pemodal, ya. Sehingga dia memanfaatkan rohaniwan waktu itu. Jadi cerita singkatnya begitu. Ya, ketika terjadi revolusi industri, ya, maka di sana muncul perusahaan-perusahaan baru, muncul pekerja dengan upah yang rendah. Nah, para pengusaha ini tentunya ingin mendapatkan keuntungan yang tidak terbatas. Salah satu cara agar mereka bisa mendapatkan untung terbatas itu mereka bekerja sama atau berselingkuh dengan para rohaniwan, para pemuka agama. Gampangnya omong, pengusaha menyampaikan begini ke rohaniwan atau pemuka agama. Kono duwe ra ayat-ayat sing sekiranya bisa meredam gejolak agar kaum buruh ini tidak berdemo menuntut kenaikan upah. Nah, ini gampangannya begitu. Oh, ana bro. Nah, lah apa kuwi? Engko tak dipukno ayat, ya, agar mereka itu menerima nasib bahwa
keadaan mereka sebagai buruh itu takdir Tuhan. Kamu tidak usah melawan takdir itu. Maka dengan kalimat yang disampaikan para pemuka agama tadi, masyarakat yang awam tentang agama akhirnya kan tunduk, ya patuh kepada rohani. Ya inilah yang dikatakan Karl Marx itu tadi. Padahal itu ya cara dari para pengusaha agar para buruh ini tidak demo menuntut kenaikan upah. Nah, gampangnya begitu teman-teman. Maka dalam sudut pandang yang lain, kebenaran universal itu berlaku di mana-mana. Tetapi ketika yang terjadi pembenaran, ini tadi yang saya sampaikan cerita bahwa pemuka agama menyampaikan ke kaum buruh bahwa kamu sebagai buruh itu sudah takdir Tuhan, itu kan pembenaran. Karena ada ayat selanjutnya, entah dalam Bible ya, dalam perjanjian lama, perjanjian baru, ya, yang sebetulnya ayat itu tidak berhenti, ya, kemudian dititik oleh pemuka agama tadi. Ya, inilah yang dikatakan sah. Padahal di ayat lain kalau di Islam kan begitu, ya, bekerjalah kamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Dan beribadahlah kamu seolah-olah kamu akan mati. Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kamu tidak mau berusaha kan. Nah ini tidak terjadi. Maka ya, dikatakan agama adalah. Nah, jadi konteksnya begitu biar teman-teman tahu, tidak waton ngomong. Nah, ini yang saya sampaikan. Orang-orang Portugis lah yang telah memutarbalikkan agama menjadi candu bagi rakyat. Rohaniwan gandeng rangkul oleh pengusaha. Kemudian ada juga perubahan keagamaan yang mendorong orang-orang untuk bisa sukses hidup di dunia. Ya. Weber pernah meneliti masyarakat Amerika dengan judul-judul The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Jadi orang Protestan itu maju karena dorongan agama. Ya, singkat cerita, ya, agama mengajarkan kalau kamu ingin selamat di akhirat, kamu harus selamat di dunia. Nah, caranya selamat di dunia, kamu harus bisa menyelamatkan dirimu sendiri dan kamu harus bisa menyelamatkan orang lain. Ya, maka muncullah di sana pengusaha-pengusaha ya, dari orang-orang Kristen Protestan yang kemudian dia merekrut para pekerja. Ini yang dia sebut selamat. Ini selamat. Ya, karena menurut dia ya, selamatnya di akhirat itu karena dia selamat di dunia. Kemudian Durkheim, ya, sumber agama yaitu masyarakat yang menentukan mana yang sakral dan mana yang profan. Agama merupakan cara masyarakat untuk melihatkan dirinya sendiri dalam fakta sosial normatif. Jadi agama bagi Durkheim itu sesuatu yang mempersatukan masyarakat, sesuatu yang mempersatukan. Dalam bentuk apa? Ya kalau menurut kitanya ya dalam bentuk totem atau apa. Jadi perubahan agama ada yang berdampak positif, ya, ada juga yang memberikan dampak negatif. Nah, dampak negatifnya salah satunya yang cara negatif. Ya, pertumbuhan ilmu pengetahuan. Jadi ini gejala ini kan paralel, ya, tidak terpisah. Dan mesin uang, perubahan pengetahuan waktu itu juga tumbuh dengan pesat. Bagaimana ilmu-ilmu pasti yang sudah berkembang lebih awal itu, ya, metode-metodenya berhasil
mengatasi persoalan yang ada, ya, menemukan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan, sehingga terjadilah perubahan yang cepat dalam masyarakat. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke awal sejarah pengembangan teori sosial, ya, yang dimulai dari Auguste Comte. Ya. Beliau bernama lengkap Isidore Auguste Maria Francois Xavier Comte. Ya. Dia dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Comte menyatakan adanya hukum 3 tahap, bahwa secara manusia, baik secara individual maupun secara kolektif, berkembang menurut 3 tahap, yaitu tahap biologi, atau fiktif, atau mitologi. Jadi manusia itu hidup dalam angan-angan, kan? Fiktif. Ya. Pikirannya sendiri yang mempengaruhi dia. Dia meyakini bahwa ada sesuatu yang di luar sana, di luar kuasa dia, yang mempengaruhi, yang membentuk kehidupan. Kemudian tahap metafisik atau abstrak, biologi, dan yang terakhir tahap positif atau ilmiah. Dia sudah mulai, manusia sudah mulai menggunakan rasionya. Dia tidak kemudian tahayul, kan, percaya kepada hal yang di luar nalar, tidak lagi tahayul. Ya, 3 tokoh sosiologi, ya. Karl Heinrich Marx tadi sudah saya sampaikan. Ya. Bahkan ada satu buku yang menurut saya menarik, ya, tapi sayang sampai hari ini saya belum dapat bukunya. Bahwa buku tersebut menyatakan Karl Marx dan Nabi Muhammad itu merupakan tokoh yang mempunyai cita-cita mulia. Nabi Muhammad itu kan membawa umat, ya, dari zaman jahiliyah ke zaman yang sekarang. Dan Karl Marx pun, ya, mempunyai cita-cita demikian. Dia ingin manusia itu terbebas dari penindasan. Ya, sehingga penulis buku tersebut mengibaratkan Karl Marx dan Muhammad itu 2 tokoh yang sejajar, karena mempunyai semangat membawa kepada perubahan yang lebih baik bagi kehidupan manusia. Ya. Tapi kalau orang yang sudah anti terhadap Karl Marx, ya, anti komunis, sosialis, sudah apa itu PKI, kita harus membuka mata. Karya dan teorinya ada Manifesto Komunis, Das Kapital, teori konflik, teori keterasingan, teori nilai lebih, teori kesadaran palsu. Ya. Kemudian ada Emil Durkheim. Ya. Nah, karya dan teorinya yang terkenal adalah Division, The Labor of Society, dan seterusnya. Nah, salah satu yang terkenal teori Durkheim tentang bunuh diri, dan Max Weber, ya. Dia terkenal dengan etika protestannya tadi, ya. Kemudian metode Verstappen-nya, dan teori tindakan sosial. Berikutnya, sekarang bagaimana teori-teori sosial tadi, ya, yang disampaikan oleh para ahli tadi, dengan konteks kelahirannya tadi, kita aplikasikan untuk pendidikan. Bisa enggak? Sangat bisa. Sangat bisa. Maka yang pertama di situ saya sampaikan teori konflik. Teori konflik ini tokohnya Karl Marx. Meskipun dalam perkembangannya banyak ahli-ahli yang muncul yang merevisi maupun melengkapi teorinya Karl Marx. Ada Lewis Koster, ada Bach, dan lain-lain. Ya. Yang pertama teori konflik untuk melihat fenomena bullying. Saya mengangkat fenomena bullying apa? Karena di sekolah, khususnya sekolah dasar, fenomena ini pasti ada. Silahkan teman-teman yang mau PPL dilihat ketika PPL nanti. Ada enggak fenomena bullying? Saya sering memastikan pasti ada. Pasti.
bagaimana kemudian fenomena bullying ini dilihat dari teori konflik. Nah, teori konflik kalau sejarahnya kan munculnya kelas borjuis dan kelas proletar. Kalau ditarik ke fenomena yang sekarang, maka ada yang berkuasa dan ada yang dikuasai kan begitu. Nah, bullying terjadi karena ada pelaku yang berkuasa dan ada ya korban yang dikuasai kan begitu. Nah, ini bisa teman-teman mengangkat fenomena bullying ini menjadi karya tulis, menjadi skripsi, ya, dengan melakukan analisisnya, ya, memakai teori konflik. Nah, sekarang teori konflik yang dipakai mau teorinya Karl Marx, ya, dengan konteks awal borjuis proletar yang kemudian bisa ditarik yang berkuasa dan yang dikuasai, atau miliknya Lewis Coser, ya, atau miliknya Ragnar Rendorf. Ya. Salah satunya di situ ada yang mengatakan bahwa konflik fenomena verbal bullying ini tidak muncul ke permukaan karena di sana ada kata penyelamatnya. Saya lupa itu Redov atau milik Lewis Coser. Dan teori fungsional. Teori fungsional ini sangat bisa kita pakai dalam penelitian di sekolah dasar. Nah, fenomena teori fungsional ini mengibaratkan kehidupan masyarakat itu seperti organisme manusia. Yang ada kepala, tangan, kaki. Masing-masing memiliki fungsi. Ya. Maka kalau kita potret ke sekolah, sekolah itu juga sebuah sistem fungsional. Ya. Misalnya ada kepala sekolah, ada guru, ada murid, ada TU, ada penjaga. Ini sebuah fungsi, ya, katakanlah sebuah organ yang memiliki peran masing-masing. Yang mana ketika salah satu fungsi tersebut tidak berjalan, akan menimbulkan yang namanya ketidakteraturan. Misalnya dalam pembelajaran di kelas, guru berperan sebagai fasilitator, ya, siswa berperan sebagai apa? Maka dilihat nanti, ya, misalnya lebih sempit, ketika guru melakukan atau teman-teman melakukan penelitian tindakan kelas, ya, ketika guru menerapkan model pembelajaran tertentu, ya, maka di sana akan dilihat bahwa kelas dengan pembelajaran yang dilakukan menerapkan sebuah model pembelajaran tertentu itu merupakan sebuah sistem yang harus didukung satu sama lain. Maka ketika salah satu fungsi, ya, salah satu organ tidak menjalankan perannya, maka pembelajaran yang sudah disiapkan tadi menjadi, ya, tidak berhasil. Atau tingkat keberhasilannya tidak bisa 100%, ya, karena ada fungsi yang tidak berjalan. Ya. Nah, kemudian teori struktural fungsional. Bedanya apa dengan teori fungsional? Ya, kalau teori fungsional tadi modelnya adalah organisme, ya, ada kepala, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Teori struktural fungsional modelnya yaitu permainan catur. Permainan catur. Di sana ada aturannya, ada beteng, kuda, raja, ratu, ya, pion, ya, dan sebagainya. Dia menjalankan tugas dan perannya masing-masing. Ketika katakanlah raja itu, ya, pion raja itu digantikan oleh koin uang, boleh enggak? Boleh. Boleh. Koin itu, ya, hanya pengganti gelegere, ya, pion raja kan. Nah, ibaratnya begitu. Indonesia presidennya mau siapapun, ya sudah, tugas, tanggung jawab, peran presidennya begitu. Ya, kepala sekolah mau diganti siapapun, ya tugas, pemenang, tanggung jawab kepala sekolah ya begitu. Tugas, tanggung jawab guru mau dilukir dimanapun ya begitu. Struktural fungsional. Jadi mau diganti siapapun karena sudah jelas strukturnya, sudah jelas
fungsinya apa, mau diganti siapapun dia akan berfungsi. Rektor pun demikian, mau diganti siapapun ya tetap tugasnya begitu. Terakhir misalnya ada teori tindakan sosial dari Max Weber. Nah, itu fenomena-fenomena yang sering muncul di sekolah, misalnya fenomena menyontek. Menyontek ini dalam perspektifnya Weber itu bisa dianggap sebagai sebuah tindakan sosial yang penting untuk diteliti. Kemudian bullying termasuk di situ. Ya, mengapa sih A ini melakukan bullying kepada si C, D, E, F, G? Bagaimana kemudian tindakan E, F, G, H ini ketika dia mengalami bullying? Ya. Jadi sebetulnya banyak fenomena yang bisa kita angkat, yang bisa kita analisa ya, di sekolah, ya, baik di sekolah secara umum, di kelas, maupun hubungan interaksi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, ya, yang bisa kita analisa ya, untuk kepentingan penyelesaian studi. Nah, saya kira itu ya teman-teman mahasiswa, semoga sedikit ya dari saya ini bisa menginspirasi teman-teman ya untuk lebih peka ya, lebih kritis dalam melihat fenomena yang ada di sekitar dan bagaimana teman-teman bisa melakukan analisanya. Nah, lebih dari itu bermanfaat untuk ya penyelesaian studi teman-teman di PGSD UMK. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Erik atas materi yang sudah disampaikan, luar biasa, sangat menarik ya ini teman-teman untuk dibahas. Saya berikan kesempatan untuk teman-teman jika ada ingin yang bertanya, silahkan dinyalakan mic-nya atau raise hand. Monggo teman-teman. Mohon maaf Pak, saya mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erik dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mohon izin bertanya Pak. Sebelumnya mohon maaf kalau pertanyaan ini cukup agak melenceng dari yang dibahas tadi. Cuma saya berpikiran tadi kan Pak Erik menyampaikan tentang ekonomi, tentang kapitalisme. Nah, ekonomi kapitalisme itu kan ekonomi yang istilahnya hak miliknya itu milik swasta gitu Pak. Dan itu menjadi ya namanya dasar ekonomi dunia pada saat ini. Namun kan untuk ekonomi di Indonesia terutama hal ini disebutkan dalam pasal 33 ayat 2 UUD 1945 itu kan berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Nah, hal tersebut kan kondisinya berbeda dengan ekonomi dunia saat ini. Nah, jika dihubungkan dengan teori yang disampaikan oleh Karl Heinrich Marx itu kan tadi kan Marx menyatakan tak ingin ada penindasan. Nah, itu bagaimana menurut Pak Erik jika Indonesia pemikiran saya Pak jika Indonesia mengikuti kondisi atau ekonomi kapitalisme yang menjadi dasar ekonomi di dunia saat ini, tentunya Indonesia menurut saya akan tertindas karena tidak sesuai dengan ciri-ciri atau tidak sesuai dengan kebiasaan ekonomi yang ada di Indonesia. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mas Yusuf. Ini langsung dijawab atau menunggu penanya berikutnya, Mbak Moderator? Boleh Pak, langsung dijawab saja. Ya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang lumayan berat ya untuk berikan penjelasan. Jadi kita mau tidak mau harus mengakui bahwa hari ini dunia itu
dikuasai oleh kapitalis. Nah, dalam konteks ideologi dulu, dunia ini sekarang diperebutkan oleh 3 ideologi besar. Yang pertama kapitalis liberalis, yang kedua sosialis komunis, dan yang ketiga ideologi Islam. Nah, ideologi sosialis komunis, kapitalis liberalis, dan Islam ya, saling berebut pengaruh di dunia. Maka kalau kemudian kita lebih jeli lagi, ya, dalam sistem perekonomian dunia pun, ya, saat ini berlaku 3 sistem ini. Ya, kapitalis liberalis, sosialis komunis, dan Islam. Islam. Buktinya apa? Sekarang banyak muncul yang namanya perbankan syariah. Semua syariah. Nah, tapi kalau kita boleh jujur, Bapak Ibu, hakikatnya dunia ini sekarang ini hanya dikuasai kapitalis liberal. Cina sebagai negara komunis, ideologinya saja dia yang komunis. Tetapi sistem ekonominya kapitalis. Kita semua tahu bahwa produk-produk yang receh itu buatan Cina. Sampai dom centel pun Indonesia tidak bisa buat. Itu impor dari Cina. Arab Saudi ya, atau negara Islam. Coba deh ditengok. Mereka itu bergandengan tangan dengan Amerika sebagai ikon ekonomi dunia yang menjalankan sistem ekonomi kapitalis liberal. Maka kita boleh mengambil hipotesis atau malah memang simpulan bahwa dunia hari ini dikuasai oleh kapitalis ya, dari sudut pandang ekonomi. Masih adakah ya, pilihan lain, another word, atau ekonomi lain, ya, ekonomi yang tidak berdasarkan kapitalis? Ada. Tetapi pengaruhnya tidak sebesar kapitalis. Ya, teman-teman atau Bapak Ibu bisa melihat misalnya Kuba, ya, kemudian Korea Utara, Rusia, yang mendeklar sebagai negara, ya, sebagai negara apa sosialis komunis, tapi prakteknya, ya, perekonomiannya itu sangat kapitalis, dia tidak lepas dari ya, ekonomi kapitalis. Ya, ini ada komentar ya dari komunitas Bisa Solo ya. Cina itu kapitalisme negara. Nah, ditambah negara yang mengontrol siapa yang tidak bisa. Betul. Coba, pernah dengar Jack Ma setelah mengomentari negaranya, hilang dia dari peredaran. Tidak tahu hilangnya kemana. Syukur dia masih hidup. Itu luar biasa. Jadi Cina itu hanya negaranya yang komunis, tapi ekonominya kapitalis. Ya. Korea Utara, ya, komunis sejati. Bahkan dia mengatakan diri mengatakan negaranya menutup diri dari pergaulan internasional. Prinsip sederhananya begini, Bapak dan Ibu, ya, teman-teman mahasiswa. Tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Maka mustahil Korea Utara ini tidak dapat bantuan dari sekutu-sekutunya. Maka Korea Utara pun yang menyampaikan sebagai negara tertutup pun dia tetap dibantu oleh negara lain. Siapa? Ya sekutu terdekatnya ya Rusia, China. Nah, bagaimana dengan konteks Indonesia? Ya.
Indonesia itu pasal undang-undangnya saja yang bagus. Pasal undang-undangnya yang bagus. Prakteknya ya negara ini sudah dirampok. Ya, siapa yang merampok? Ya, pejabat-pejabat negara kita sendiri. Ceritanya panjang. Ini nah, cerita terpendeknya ya hubungannya dengan reformasi tadi. Reformasi karena ada krisis ekonomi, krisis moneter, ya. Datanglah dokter bernama Bank Dunia, bank bernama IMF, ya. Tapi resepnya bukan menyembuhkan, tapi resepnya malah membuat parah perekonomian Indonesia. Kalau kita utang pasti ada syarat dan ketentuan yang berlaku dari Bank Dunia, Bank IMF, ya, yang memberikan bantuan kepada Indonesia ketika krisis waktu itu, ya, melemahkan perekonomian kita. Melemahkan perekonomian. Nah, kalau kita berbicara Pancasila, ya Pancasila ini memang pikiran Bung Karno. Pancasila itu ya perkawinan antara kapitalis dan sosialis. Kapitalis dan sosial. Yang kaya negara seharusnya. Jadi yang disampaikan pasal 33, tapi faktanya ya, itu bukan dikuasai negara. Negara hanya kepemilikannya saja. Nah, setelah ini dimiliki mau dijual ke siapapun kan urusannya negara. Yang dilalahnya ya, urusan air dijual kepada Danone. Urusan minyak bumi dijual kepada Exxon, kepada Petronas, kepada Shell. Ya. Jadi sistem perekonomian Indonesia secara teori menganut sistem ekonomi Pancasila, tapi prakteknya ya sama kapitalis. Karena memang kalau kita berbicara lebih lanjut, Indonesia itu merdeka secara de facto de jure, ya, tapi merdeka secara ekonomi tidak. Karena ekonomi kita dikendalikan oleh kekuatan asing. Saya kira itu ya, Mas Yusuf ya. Nah, ini tambahan komentar ya. Dari Pancasila dan Undang-Undang besar itu sebenarnya sosialisme. Waktu itu Bung Hatta memundurkan koperasi ya. Sampai sana juga sebetulnya founding fathers kita sudah bagus. Tapi cilakanya sekarang koperasi itu bukan koperasi tapi koperasi ya. Banyak koperasi berdiri ya, terus duit anggotanya dikumpulno digo mlayu karo pemiliknya. Ini intermezzo saja. Saya kira itu ya. Terima kasih. Saya moderator. Baik, terima kasih Mas Yusuf dan Pak Erik atas jawaban pertanyaannya. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, masih dipersilahkan. Baik, saya Mbak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deka Setiawan, Mbak. Semester 12 PGSD. Ya, silakan. Ya, mau bertanya, Mbak. Ini, Mbak. Saya ke Pak Dr. Erik ya. Memperjelas itu statement juga. Kali ini membahas teori-teori sosial. Tadi sudah dijelaskan Pak Erik, tokoh-tokoh sosiologi mulai dari Karl Marx, kemudian Auguste Comte, ada Emile Durkheim, komplit tadi Pak Erik secara tokoh-tokoh grand teori. Nanti masih banyak lagi middle teori, ada applied teori gitu ya Pak Erik ya, Pak Erik ya. Nah, saya melihat di PGSD itu sudah banyak Pak yang meneliti, ada beberapa, enggak banyak Pak, mohon maaf, tidak banyak, ada yang beberapa meneliti tentang teori-teori sosial Pak, tradisi. Ada yang banyak sekali yang meneliti tentang tradisi, itu menurut saya menarik, unik di PGSD meneliti tentang tradisi, kemudian dibahas dengan karakter apa yang ada di situ, kemudian penerapannya kepada anak-anak atau siswa-siswa SD. Nah,
Kemudian tadi bullying tadi sudah dijelaskan Pak Erik, itu sekarang sedang rame-ramenya ya bullying, kemudian nanti bisa dibahas dengan teori misalnya teori interaksi simbolik ya Pak Erik ya, simboliknya Josh Herbert dan lain-lain sudah diterangkan Pak Erik. Nah, saya ingat Pak Erik, Pak Erik ini selaku yang mengajarkan teori-teori sosial, kemudian strateginya bagaimana. Saya ingat tulisannya Prof. Abu Suud, Pak Erik, yang sangat menarik. Jadi kalau nggak salah judulnya ketika isu kontroversial masuk kelas. Gitu ya. Yuk, nanti bisa teman-teman cek tulisannya Prof. Abu Suud itu dosennya Pak Erik ya. Almarhum Prof. Itu sudah memulai bagaimana supaya belajar tentang teori sosial, kemudian hal-hal yang up to date yang kaitannya dengan fenomena-fenomena sosial, supaya masuk kelas menjadi menarik. Nah, pertanyaan saya Pak Erik, ya, bagaimana Pak Erik ya, Pak Dr. Erik yang menurut saya seorang pakar sosiologi juga, sosiolog kutuk katanya Pak Erik ya, versinya Pak Erik, itu membuat mahasiswa belajar mengenai teori sosial, khususnya PGSD Pak Erik, khususnya di PGSD, itu menjadi menarik. Jadi mungkin belum banyak yang membahas tentang teori sosial, mungkin beberapa mengenai tradisi, bullying sudah ada. Nah, dikatakan tadi Pak Erik masih teori sosial itu masih banyak sekali. Teori sosial mungkin jumlahnya bisa ratusan ya Pak Erik ya, kalau sampai grand, middle sampai applied tadi. Nah, bagaimana strategi Pak Erik ya selaku dosen itu mengajarkan ke mahasiswa PGSD Pak, membuat pembelajaran teori sosial itu menjadi menarik seperti tulisannya Prof. Abu tadi Pak guru kita Bapak ya, Prof. Abu ketika isu kontroversial masuk kelas sejarah kalau nggak salah. Itu Pak, jadi supaya nanti lebih tidak menjadi hal yang tabu, teorinya hanya teori pendidikan, teori yang dibahas teori model belajar dan lain-lain, kita bisa kolaborasikan dengan teori sosial. Begitu Pak Erik, terima kasih Pak Dr. Erik, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dika. Ya. Ini pertanyaan yang saya menjawabnya rumit. Ini tantangan ya, tantangan. Nah, tantangan betul Pak. Saya kira tidak hanya di PGSD. Pada jurusan-jurusan pendidikan yang lain yang namanya teori-teori sosial itu seperti barang langka yang harus dicari di museum dulu kan begitu ya. Nah, kalau mahasiswa tidak mau ke museum ya nggak bakal ketemu ya. Tantangan ini harus dijawab. Nah, kalau saya Pak Dika ya, saya coba curi-curi cara agar teori-teori sosial ini meskipun tidak secara eksplisit tetap bisa dipelajari oleh teman-teman mahasiswa PGSD. Nah, kebetulan saya mengampu mata kuliah konsep IPS untuk S1 dan pengembangan IPS SD untuk S2. Nah, di mata kuliah inilah saya kemudian menyisipkan isu-isu kontroversial sebagaimana yang tadi Pak Dika sampaikan ya. Jadi Prof. Abu menyampaikan tulisan mengenai ketika isu kontroversial masuk ke kelas. Dalam konteks itu, maka isu sejarah kontroversial yang masuk. Termasuk apa yang disampaikan Mas Yusuf tadi. Nah, pertanyaan Mas Yusuf mengenai sejatinya sistem ekonomi Indonesia itu seperti apa sih?
Kalau kita jawab normatif menggunakan buku pegangan guru atau buku materi yang diajarkan di sekolah yang dibuat pemerintah, itu ya normatif saja yang disampaikan. Ya. Nah, tadi saya sedikit melebar kemana-mana ketika menjawab pertanyaan. Karena kalau kita mau membaca lebih banyak dan mencoba mencari referensi lain, perekonomian Indonesia yang dipertanyakan Mas Yusuf ya tidak letterlek seperti buku tadi. Ya, tidak akan muncul cerita dulu bagaimana Bung Karno merumuskan Pancasila, Bung Hatta merumuskan koperasi, bagaimana sekarang yang terjadi neoliberalisme sebagaimana Refrison Baswir, ya. Maka tadi ya, tantangan ini bagi saya harus dicarikan jawaban, dan jawaban tadi pada beberapa materi yang saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa S1, S2 itu saya selalu sisipkan cerita-cerita yang sifatnya provokatif. Kalau teman-teman mahasiswa S1 mungkin masih menerimanya agak berat ya, agak berat. Ini beda ketika saya berdiskusi dengan teman-teman di S2 yang sebagian besar mereka sudah lulus sarjana dan sudah guru dan sudah berhadapan langsung dengan kehidupan yang sebenarnya, ya. Sehingga isu-isu yang saya angkat sebagai contoh tadi, ya, mereka mengiyakan, ya, dan mereka tertarik untuk belajar lebih lanjut bagaimana fenomena-fenomena itu bisa dibedah menggunakan teori-teori yang ada. Termasuk misalnya BOS, ya. Kalau teman-teman yang masih S1 kan belum kenalan nih dengan yang namanya fenomena BOS ini bisa loh dilihat dalam teori konflik misalnya. Ya. Karena apa? Aturannya atau PMK-nya, ya, peraturan Menteri Keuangan atau peraturan Menteri Pendidikan tentang penggunaan dana BOS itu kalau diaplikasikan, ya, itu melebihi company loh. Melebihi company. Guru itu tidak boleh minum, ya, tidak boleh minum dengan menggunakan uang BOS. Nah, ini model apa ini kan? Maka lebih kompeten dari company itu ya aturan BOS itu tadi, ya, tidak boleh, guru tidak boleh makan pakai duit BOS. Alasannya sudah ada, sudah masuk ke sertifikasi. Ya, yang sertifikasi, yang GTT, yang guru tingak-tinguk itu, ya, yang honornya 300.000, ya. Setiap hari ke sekolah bensin, ya. Bensinnya itu kalau dirupiahkan mungkin sampai 200.000, ya. Honornya hanya 300.000, ya. Sampai sekolah enggak boleh minum, ya, pakai duit sekolah. Mosok kan ngombe banyu kran, ini kan PKI lebih PKI kan. Ya. Maka sejatinya, ya, kalau kita mau membuka mata, ya, mau lebih, di awal tadi disampaikan lebih peka, ya, lebih peka terhadap fenomena yang ada di sekolah, ya. Teori-teori sosial yang saya sampaikan tadi, wah, luar biasa untuk dipakai sebagai analisa. Konflik kepentingan, ya. Kemudian bagaimana dikendalikan, ya, sertifikasi misalnya kemarin, ya. Saya heran di Kudus itu setiap mau sertifikasi itu guru-guru disuruh mengumpulkan fotokopi ijazah, fotokopi sertifikat. Kanggo opo bar kuwi nek terima ditumpuk terus didolowakan, enggak usah lah, ngapain kan. Dan itu terjadi secara terstruktur begitu. Dan setelah saya telusuri itu hanya ulah oknum saja. Tapi karena guru-guru ini dididik untuk tunduk sami'na wa ata'na kepada pimpinan, ya, akhirnya ya manut saja. Sebenarnya guru-guru itu pinter kok, pinter. Cuma mereka dikerdilkan oleh birokrasi, ya. Jadi meminjam teorinya Max Weber tentang birokrasi. Jadi orang pinter sekalipun itu kalau sudah masuk ke birokrasi, dia akan seperti keledai. Dia akan ikut arus birokrasi yang sebetulnya bukan birokrasi tapi birokrasi. Gila.
Ya, itu salah satu teori birokrasi dari Max Weber itu. Nah, isu kontroversial tadi Pak Dika sangat menarik ya. Nah, ini saya kira kembali kepada kita sebagai pendidik ya, sebagai guru ya, bagaimana mengemas isu itu ya, agar teman-teman mahasiswa pendidikan tidak hanya di PGSD, saya kira di matematika, di bahasa Indonesia, di BK itu juga perlu dibekali teori-teori seperti ini. Ya, karena ingat mahasiswa itu agen perubahan. Ya, agen perubahan itu harus tahu dasar-dasar untuk melakukan perubahan. Ya, ngomong nganggo waton, ya, ngomong kudu nganggo waton, ora waton ngomong kan. Ya, sehingga tadi di awal saya contohkan, gerakan mahasiswa kemarin melakukan demo itu salah satu bentuk kontrol sosial, dan mahasiswa saya akui cerdas. Karena apa? Ketika dia melakukan pergerakan, dia tidak waton bergerak. Dia bertanya kemari, ke sana kemari. Faktanya seperti apa, datanya seperti apa. Ya. Sehingga hanya dengan kekuatan pergerakan sosial, pergerakan mahasiswa, ya, hal yang salah ini bisa kembali menjadi benar. Dan akhirnya pihak yayasan maupun rektor kan mengakui bahwa mereka salah. Mereka sembrono mengambil keputusan memberhentikan Bu Masfuah ketika itu. Ya. Saya kira itu ya Pak Dika. Yes. Ya, Pak. Siapa? Mudah-mudahan nanti banyak mahasiswa yang meneliti fenomena-fenomena sosial pendidikan supaya lebih bervariatif ya Pak Erik ya. Bervariatif bahwa ternyata kan pendidikan masih banyak sekali masalah-masalah sosial. Tadi baru beberapa contoh yang dikemukakan Pak Erik, Pak Dr. Erik baru dipantik itu Pak Erik sudah keluar beberapa contoh yang bisa diteliti, fenomena sosial yang bisa diteliti. Mudah-mudahan nanti semakin banyak supaya bisa semakin variatif. Ya, mungkin juga menemukan teori sosial ya Pak Erik ya, mahasiswa atau dosen kita menemukan teori-teori sosial yang berkaitan dengan sosial pendidikan. Ya, Pak Erik. Terima kasih Pak Erik atas jawabannya. Mantap. Pak Erik boleh menyambung nggak Pak? Ya, silakan. Itu kan tadi Pak Dika juga mengutarakan harapannya agar nanti skrip. Intinya kan saya kan mahasiswa semester 6 Pak. Ya. Itu kan mau menghadapi skripsi. Itu kan harapan Pak Dika kan lebih banyak mahasiswa yang menganalisis tentang teori-teori sosial begitu Pak. Nah, pertanyaan saya itu, apakah teori itu kita harus terjun ke sekolah begitu Pak? Kita kan PGSD Pak. Cuma kita ada yang ikut kayak yayasan gitu Pak. Nah, di yayasan itu kayak ada yang yayasan itu membuka kayak les gratis itu Pak. Apakah itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah skripsi? Itu kan contoh kita berada di yayasan yatim piatu dan duafa gitu Pak. Nah, itu kan kita juga bisa, menurut saya bisa menganalisis permasalahan sosial di dalamnya Pak. Seperti keberadaan anak yatim piatu dan duafa tersebut. Terima kasih Pak. Ya, baik. Nah, ini juga pertanyaan yang menarik meskipun melenceng dari isu yang disampaikan ya. Isu sosialnya teori sosial. Ya kalau skripsi, kalau saya pribadi itu tidak masalah kok. Teman-teman mau nulis apa tidak masalah. Ya, karena skripsi salah satu syarat. Ya. SKS-nya juga hanya 6. Ya. Sementara menjadi sarjana di PGSD itu SKS yang dibutuhkan itu 146 atau 48 saja. Ya katakanlah 146. Ya, skripsi itu hanya 6 SKS. Nggak ngefek sebetulnya. Ya, saya pribadi ya. Tetapi saya juga tidak tahu ya. Ada bapak dosen yang berpendapat bahwa capai GSD ya penelitiannya itu tentang KSD-an. Ya itu ya sah-sah saja. Sah-sah saja, monggo saja. Karena apa? Ya karena yang dipelajari sebelum-sebelumnya kan memang tentang KSD-an. Ya. Tapi ketika kemudian tiba-tiba penelitiannya tidak KSD-an, ini kan menjadi pertanyaan yang memunculkan ya pertanyaan lagi, lu kok iso kan? Ya.
Kalau saya tidak masalah, silakan mau meneliti apa saja enggak. Ya, karena S1 itu kan yang penting apa? Tahu teori, bisa menerapkan. Sudah selesai. Nah, persoalannya ya di PGSD ini kan tidak ada mata kuliah yang secara khusus membahas teori-teori sosial. Ya, itu akan menimbulkan pertanyaan lagi. Nah, ini nyambungnya ke mata kuliah apa nih? Kan teori sosial kan tidak mesti menjadi mata kuliah, tapi menjadi konten dari mata kuliah kan bisa. Ya, sebenarnya persoalan itu selesai. Nah, ini real. Saya pernah membimbing mahasiswa yang apa ya? Ya ini menjadi guyonan juga. Itu janjane mahasiswa apa? Penelitian kok mengenai pengembangan wisata kan. Ya alasannya sederhana waktu itu. Ya. Mahasiswa ini bingung. Sama meneliti apa-apa lagi. Waktu itu pandemi. Kan. Ya wis, ning sekitarmu ono apa kan. Ya ini Pak ada ini. Ya sudah kamu nulis itu saja. Ya. Jadi karena alasan pandemi akhirnya daripada dia berlarut-larut ya sudah nulis itu saja. Nanti disenggolkannya kemana? Ya bisa. Bagaimana pengembangan wisata itu bisa berfungsi untuk memberikan pendidikan tentang lingkungan ya, atau pendidikan lingkungan itu. Ya sehingga meskipun judulnya pengembangan wisata ya di dalam skripsinya itu dia nulis bahwa dalam pengembangan wisata tersebut ada unsur pendidikan kepada anak-anak yang bisa masuk. Ya, unsur apa? Pendidikan lingkungan. Pendidikan lingkungan apa? Misalnya harus menjaga alam, harus membuang sampah pada tempatnya, ya dan seterusnya. Ya, jadi ini tidak pasti ya, Mas Yusuf ya, tidak pasti ya, harus pendidikan, tidak boleh penelitian sosial ya. Ini kembali lagi kepada mahasiswa. Kepada mahasiswanya ketika dia mampu tidak meyakinkan pembimbingnya. Dan khususnya lagi pengujinya ketika mempertanggungjawabkan tulisannya. Ya, intinya kan di situ. Bisa tidak kamu mempertanggungjawabkannya secara ilmiah di hadapan dosen pembimbing dan dosen penguji. Nah, saya kira itu ya. Jadi saya belum menemukan sampai hari ini aturan yang mengharuskan mahasiswa PGSD harus meneliti KFD. Ya, saya belum menemukan aturan pastinya. Ya, dari level nasional sampai level prodi saya belum. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak. Nah. Oke, Mbak. Ya. Maaf Pak, suaranya buatan terdengar terakhir. Mbak Mawar ya, saya kembalikan Mbak Mawar. Baik, terima kasih Pak Erik. Selanjutnya, masih adakah yang ingin bertanya pada mahasiswa? Saya izin bertanya Mbak Mawar. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Sufi Anur Imanah dari kelas 6H. Saya tertarik dengan fenomena sosial yang bullying, Pak. Ya, gimana? Bullying ini kan merupakan hal yang negatif dalam kehidupan masyarakat ya Pak. Ya. Itu juga merupakan pengalaman buruk bagi korban yang mendapatkan bullying. Mungkin para korban kan mendapatkan rasa takut, rasa cemas, kurang percaya diri, stres, atau yang lain-lainnya kan Pak. Pertanyaan saya untuk fenomena bullying ini, apakah
dalam kehidupan masyarakat, bullying ini bisa dihapuskan saja, Pak? Atau kalau tidak bisa dihapuskan, apakah ada suatu cara untuk meminimalisir fenomena bullying ini? Ya, oke. Ya, Ya, begitu, ya. Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kembali kasih Pak Supriyah Nurul ya. Jadi begini Pak, bullying ya, bullying itu saya berani memastikan tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti selama ada orang-orang atau ada individu yang merasa lebih dari yang lain. Nah, bahkan ya, semoga saya salah ya. Saya salah ya. Bullying ini hanya berakhir ketika dunia ini kiamat. Ya karena sifat dasar manusia itu begitu, egois. Ini sifat dasar manusia. Bullying kan di awal dari egois. Mau menang sendiri. Itu sifat dasar manusia. Kalau untuk menghilangkan, ini pekerjaan yang luar biasa. Ya, luar biasa beratnya. Maka tadi saya menyampaikan, semoga saya salah, bullying hanya bisa berakhir kalau sudah kiamat. Tapi paling tidak bisa dikurangi. Ya, bullying ini dikurangi. Nah, bagaimana cara menguranginya? Ya, dengan memberikan pendidikan anti kekerasan, pendidikan anti bullying. Ya, yang dimulai dari mana? Dimulai dari rumah dulu. Ini berat loh, Mbak. Bullying, memberikan pendidikan anti bullying itu berat ya, karena saya sendiri sebagai orang tua, sebagai anak sekaligus ya, itu merasakan bahwa yang namanya bullying itu sesuatu yang kadang kita itu tidak sadar melakukannya. Iya, tidak sadar kita melakukannya. Ambil contoh begini. Kebetulan anak saya kecil-kecil ya. Yang gede itu umur 25 bulan, yang kecil umur 10 bulan. Ya, secara tidak sadar kadang saya itu menyalahkan anak saya yang besar karena apa? Karena menyakitinya. Ya. Belum lagi ketika nanti sudah besar sama-sama ke sekolah misalnya. Ya. Sehingga ini bullying itu harus diatasi dengan adanya pendidikan tentang bullying dan kesadaran itu sendiri kepada tiap-tiap individu. Ya. Nah, kalau di sekolah ya, atau kelasnya Mbak Nurul misalnya, informasi dari dosen yang tidak tersampaikan secara benar, baik, jelas kepada teman-teman, ya, Mbak Nurul sebagai komite pasti dibully teman-temannya. Dan mereka berjamaah loh melakukan itu, dan mereka merasa tidak bersalah, ya, karena yang salah itu komite. Jadi ini butuh perjuangan keras, ya, butuh perjuangan keras dan cerdas agar bullying ini bisa dikurangi. Ya, maka tadi saya sampaikan fenomena bullying itu ada dan banyak di sekitar kita. Ya, di sekolah dasar, ya, di kelas ketika kamu kuliah, ya, itu ada fenomena itu. Maka tidak usah jauh-jauh, angkatlah fenomena bullying ini, ya, analisis dengan teori-teori, salah satu teori sosial, selesai. Nah, seperti ditanyakan Mas Yusuf tadi, bullying ini kan fenomena, bukan fenomena pendidikan, justru ya bullying ini banyak terjadi di dunia pendidikan. Ya, ini kita baru ngomong masyarakat sipil ya, belum nanti kalau masyarakat kita masuk ke militer ya, ke polisi.
senioritas dan junioritas itu wah ila yaumil modar itu ada yang namanya senior junior. Bahkan yang sudah pensiun pun tetap ada senior junior. Dan bullying itu mendapatkan peluang yang besar ketika ada senioritas dan junioritas tadi. Yang seangkatan pun tadi saya contohkan ya, komting dengan teman-temannya itu bisa jadi masalah. Bisa terjadi bullying apalagi yang senior dan ya. Jadi monggo Mbak Nurul ya, silakan dicari-cari kegiatan seminar ya atau mengenai pendidikan anti bullying. Ya, setelah. Saya kira itu ya, teman-teman Mbak Mawar ya, sudah pukul 11 kurang 5 menit. Saya sebelumnya mohon izin ya, tidak bisa lama-lama karena ada undangan yang harus dihadiri pukul 11. Jadi Pak Barudin ini pesertanya 160 Pak, tidak hanya 16. Ya, terima kasih Pak Mawar, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Erik atas materi yang disampaikan. Ya. Harapannya kita Pak Erik. Ya, sama-sama. Ini pejuang luar biasa ini 16 orang ini termasuk panitia ini ya. Ini bahwa menunjukkan bahwa minat untuk belajar di luar kewajiban itu minim loh. Nah, makanya tadi saya peloroh itu bahasa apa ya, sindiran saya sampaikan aja. Jadi jeleknya mahasiswa PGSD kalau tidak ada urusannya dengan kuliah wis ini kok ada wong sing berguna bagi bangsa dan negara. Aduh, astagfirullah. Udahlah, enggak apa-apa lah. Yang penting saya menggugurkan kewajiban saya. Saya dapat hadiah ya Pak Erik. Dapat, nanti ambil di meja saya ya. Siap, mantap. Ya, jadi ini sekaligus teman-teman yang hadir saya apresiasi yang tinggi ya. Teman-teman hadir dengan kesadaran ya, bukan karena paksaan ya. Jadi leafletnya sudah jelas untuk wajib untuk semester 6. Tapi karena kuliah sudah selesai, tidak ada urusan dengan kuliah, ngapain ngabisin kuota. Nah, ini menunjukkan bahwa kesadaran belajar mahasiswa tidak hanya di PGSD, saya yakin di tempat lain itu kalau nggak dipaksa itu nggak bakal mau. Begitu ya teman-teman pesan moralnya. Saya tidak ada masalah mau yang hadir berapa ya. Yang penting saya sama semester 12 hadir Pak saya Pak. Assalamualaikum Pak Erik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mahasiswa yang sudah wisuda Pak. Oh malah sudah wisuda. Tetap mengikuti Pak. Fan jenengan itu Pak Erik. Fans berat. Oh fans berat. Ketokkan wajahnya Mbak. Aduh. Tadi apresiasi saya yang luar biasa untuk teman-teman yang mau hadir. Tidak apa-apa ya. Ini menunjukkan bahwa ada yang salah dengan kesadaran dalam mengenyam pendidikan di dunia, di PGSD secara spesifik kan gitu ya. Oke lah, tidak apa-apa ya. Yang penting show must go on kan begitu ya. Itu nggih, Mbak. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf ya kalau ada kalimat, ada penyampaian saya yang tidak berkenan. Ya, semoga di podcast-podcast berikutnya memang muncul karena kesadaran ya, bukan karena paksaan ya. Coba kalau di flyernya ditambah, kalau tidak ikut nilainya dipending semua. Wah, saya yakin 400 orang yang hadir. Ya, tidak 1.600 seperti hari ini. Saya kembali ke Mbak Mawar ya. Terima kasih pada Bapak Dr. Erik Aditya Ismaya SPD MA atas materi yang disampaikan. Padahal ini materi yang sangat menarik ya Pak dari tadi untuk dibahas. Dan selanjutnya saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh peserta atas perhatian dan antusiasmenya. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Apabila adanya kesalahan, saya selaku moderator mohon maaf sebesar-besarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir.